Ayo coba. Suara sini. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Di lebaran hari kedua hari ini, tepatnya tanggal 2 Syawal 1438 Hijriah. Masih ingat gak? Dulu 2 tahun yang lalu Fadli datang ke rumah kita. sekarang saatnya kita yang datang ke rumah Mas Fadli. Alhamdulillah. Karena kita harus balas yang namanya silaturahmi itu. Betul, hal jazaul ihsan ihsan. Saling berbaik. Betul, sehingga Allah juga memberikan balasan kepada kita, hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidaklah satu kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan juga. Ayo kita masuk. Ayo. Tadi ini jam berapa ya? Jam pagi kan, jadi aman. Kan tidak boleh bertamu sebelum subuh, setelah duhur, dan sesudah isya. Betul. Ini aman lah. Ayolah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf, cari siapa ya? Aduh, Haji. Aduh, Minal aidin wal faizin. mantap nih, Masya Allah, luar biasa. Amin. Sama-sama Pak Ustadz. Waduh, senang banget di bisa mampir ke sini. Karena barang siapa yang mendatangi saudaranya, Hah? sepanjang jalan malaikat akan mendoakan. Amin. Pak Ustadz, sebentar. Gimana kalau kita ngobrol dalam aja? Hei, kalau di luar nggak enak. Dalam pada nungguin. Oh, masa sih? Yuk, kita dalam aja yuk. Ayo, Ada siapa aja di dalam? Ada ibu saya sama mertua saya juga. Ayo, cepat. Wow. Masuk. Ayo, masuk. Ayo. Ayo. Ayo, sini, nah, sini saya. Nah, Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah kumpul semua di dalam dan alhamdulillah hari ini kebetulan keluarga kita dikunjungi oleh keluarganya Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Dan di sini kita udah menyambut nih, alhamdulillah hari ini sudah ditemani dengan 2 orang tercinta, orang tua saya yang tersisa, alhamdulillah. Karena kebetulan tahun lalu mertua dan ayah saya sudah meninggalkan dunia, sekarang tinggal mama dan mertua saya ini yang perempuan ya. Ini hari ini alhamdulillah bisa kumpul di sini bareng-bareng. Katanya pas ada Ustadz sama Ustadz Maulana, udah mama ikut juga, cie, senang jadi ada hiburan juga ya sekalian. Nah ini alhamdulillah semua udah kumpul, dan anak saya juga udah kumpul, yang paling besar, Ya. yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, gimana nih, Li? Kabarnya Lebaran tahun ini? Gimana Lebaran kabarnya? tahun ini itu sebenarnya lebaran yang paling berbeda dibandingin lebaran-lebaran sebelumnya, karena ini adalah lebaran pertama di mana kita harus lebaran tanpa ayah dan tanpa mertua nih, gitu loh. Jadi ini memang benar-benar lebaran yang paling yang paling menyedihkan sih awal-awal nih, mungkin ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus berjalan, maksudnya keluarga ini tetap bisa sehat semuanya. Dan yang udah nggak ada juga kita doakan biar Allah berikan tempat yang terbaik untuk ayah dan juga mertua saya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sebenarnya kalau bicara masalah makna silaturahim ini apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Kata silaturahim berasal dari 2 kata, sila dan rahim. Sila itu artinya menyambung yang sesuatu yang terputus. Rahim adalah kasih sayang, hubungan persaudaraan, kandungan dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara silaturahim, lebih tepatnya sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Karena kalau silaturahim adalah sesuatu yang putus, yang disambungkan, dan yang ada hubungan pernikahan. Ibaratnya saudara, anak dengan orang tua. Betul. Jadi yang seperti itu. Tapi kalau ini sebenarnya hubungannya adalah ukhuwah Islamiyah. Tapi karena tradisi di Indonesia itu sudah melekat dan sudah menganggap semua jadi bersaudara, maka dijadikan silaturahim. Jadi kita tetap menggunakan kata silaturahim itu, walaupun sebenarnya penggunanya tidak terlalu tepat. Karena maknanya adalah hubungan yang terputus yang disambungkan. Makanya ada silaturahim yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu yang betul-betul terputus, dan yang sunnah adalah yang kita menghubungkan selalu. Iya, kalau kita ini menjaga, lebih tepatnya lebih menjaga ya ukhuwah Islamiyah atau menjaga tali persaudaraan antara kita sama umat muslim, saudara ya kan, sepupu, anak dengan orang tua gitu ya, sahabat. Ini Masya Allah luar biasa nih Pak Ustadz nih. Oke, ini buat semua jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah nih Masya Allah luar biasa banget. Hari ini kita juga akan melihat ada bicara masalah silaturahim ini nih. Ada nih sahabat kita yang lagi silaturahim juga dengan keluarganya. Pasti kita kenal semua ya. Ada Ustadz Abi Maki dari keluarganya. Yuk, punten. Kita lihat yuk, punten. Silakan. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini tempat kami tinggal di Depok. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Dan Masya Allah keseharian kami ya begini saja, banyak santri yang gantung-gantung gitu ya. Karena tiap hari menemani kami kalau di pagi hari, sore, siang lagi istirahat di sini. Dan Alhamdulillah kita akan membahas tentang masalah keindahan dalam bersilaturahim. Tapi biar lebih enak, lebih nyaman, tidak akan sendiri, akan ditemani sama istri saya dan 3 jagoan saya insya Allah. Dan nanti sama-sama kita akan berkunjung, sekaligus perkenalan siapa saja sih yang tinggal di rumah ini. Insya Allah kita akan kumpul dan akan bercerita tentang keindahan dalam silaturahim. Oke jamaah, mari langsung saja untuk berkumpul dengan keluarga saya, pasti penuh dengan keseruan. Mari kita sama-sama untuk bersilaturahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, Islam itu indah. Alhamdulillah, ini keluarga saya yang tiap harinya memang kita selalu berkumpul di tempat ini dan selalu menghibur. Kalau saya pulang dari kajian dari mana jam berapapun, setiap hari setia menunggu, Masya Allah. Tapi kalau ini lagi di pesantren ya. Kebetulan sedang kalau lebaran sih kumpul di rumah semuanya. Ini dari mulai sebelah kanan mantan pacar saya. Karena beliau udah jadi istri saya dan dulu ini murid pelajaran bahasa Arab ya Mia. Nah, jadi ada pesantren sama praktik ibadah. Jadi ini guru yang nakal ya. Apa kalau sama dia? karena saya ajarin ternyata alhamdulillah jadi pendamping hidup ya alhamdulillah. Dan ini anak namanya Lisepti Rahmalia, tapi sering dipanggil juga Umi Maki dan sama-sama belajar di Universitas Ummul Qura. Kalau beliau hanya 4 tahun ya, Mi. 3 tahun, ya 3 tahun di sana. Ini anak saya yang pertama lahir di Mekah. Namanya panggilannya Maki. Nama panjangnya panjang banget. Hamdulillah wa fiyul hanin fad al Maki. Yang bisa ngulang dapat bonus nanti. Ini Hamdulillah wa fiyul hanin fad al Maki, panjang artinya ya. Ini yang kedua, ini lahir di Tasikmalaya ini ya, lahir Tasikmalaya. Tapi waktu hamilnya dari Mekah waktu itu namanya adalah Urwah Hajirul Murdi. Dia ini Urwah ya, jadi lupa namanya. ini Dihya Rayatul Haq Sabat Al Mulki. Ya, panggilannya adalah Mulki. Ya, jadi Maki, Mulki. Ini panggilannya Miski. Tapi nama aslinya adalah siapa, Bang? Takut salah, Abi. Urwah Hajirul Murdi Maslak Al-Miski. Urwah Hajirul Murdi Maslak Al-Miski. Jadi panjang-panjang. Teman-teman katanya lahirnya ini di kereta api katanya. Panjang-panjang. Tapi ini semua anak pertama semua. Ini panggilannya AA, ini kakak, ini abang. Jadi semua nggak ada anak nomor 2, nomor 3. Jadi kalau ini manggilnya abang, ini manggilnya kakak, semua ini manggilnya AA. Alhamdulillah. Dan beginilah silaturahim yang harus dikerjakan. Dan Masya Allah, ada satu hal yang penting ketika bersilaturahim ini, menyambung kasih sayang itu. Kenapa? Daripada adab cara bersilaturahim itu bukan hanya sekedar assalamualaikum lalu bersalaman, bukan begitu. Tapi yang paling indah itu rasa cinta kepada orang yang akan dikunjunginya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Iya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW itu ada kalimat bahwa setiap ada hamba Allah bersentuhan tangannya gitu, truk bersentuhan begitu, maka saat dia bersentuhan itu Masya Allah apa yang dilakukan, rahmat Allah turun, rahmat Allah turun, rahmat Allah turun, iya. Tapi begitu tangan itu melepas setelah dari salaman ini, Masya Allah bukan hanya rahmat Allah turun, tapi dosa-dosa terampuni. Jadi iya, jadi kalau seandainya berhadapan bersalaman, begitu tempel langsung rahmat Allah turun. Tapi kalau seandainya lepas, itu langsung diampuni dosa-dosa yang ada. Tapi jangan bilang mengamatan kalau gitu, begitu salaman lamain aja ya. Biar biar rahmatnya turun banyak begitu. Bukan seperti itu. Tapi yang jelas ada rasa cinta. Jadi ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada yang akan disilaturahimnya. Itu adalah yang paling penting di dalam silaturahim. Dan ini adab silaturahim yang paling utama. Dan Masya Allah, siapapun yang pandai bersilaturahim di muka bumi ini, pastikan Allah yang akan bersilaturahim kepada orang tersebut. Masya Allah. Kenapa? Jangan takut orang yang sering bersilaturahim kekurangan rizki ataupun kena kesulitan. Tidak. Karena dengan silaturahim itu membuka pintu rizki, membuka pintu kesehatan, membuka pintu kenikmatan. Yang penting coba silaturahim. Karena hakikatnya kita ini diciptakan di dunia untuk
apa namanya ya, mencintai dan dicintai. Iya, ini adab yang terindah juga tujuan untuk silaturahim, dicintai dan mencintai. Ini yang paling luar biasa ketika dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan zaman sekarang mungkin jarak berjauhan, tapi masih ada alat yang bisa digunakan. Contohnya apa nih? Handphone, gadget, Masya Allah bisa ditanya Assalamualaikum, apa kabar? Itu juga bagian daripada silaturahim dan tidak mengurangi rasa keutamaan silaturahim walaupun hanya dengan telepon. Masya Allah, seperti itu. Dan anak-anak kita juga Alhamdulillah sama teman-temannya kadang-kadang ada yang datang kemari ataupun ini datang ke biasanya ke teman-teman SMP-nya, teman-teman SMA-nya. Kalau yang ini teman SMP-nya, ini teman SD-nya datang ke silaturahim karena ini memang merupakan apa namanya, bukan hanya sekedar kebiasaan tapi menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Umi juga biasanya silaturahim kemana nih Mi? Dan apa tuh? Kalau ada tambahan silaturahim gimana ini coba Mi? Silaturahim, kalau yang seharusnya silaturahim itu pastinya yang utama kita silaturahim dulu ke Allah. Ya, dengan silaturahim ke Allah artinya dengan mengikuti apa yang Allah perintah, terus menjauhi larangannya, itulah juga termasuk silaturahim. Iya. Kemudian selanjutnya silaturahim pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipikir mungkin Rasulullah kan sudah tidak ada. Iya. Dengan kita bersolawat ya dia, banyakin solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita silaturahim kepada orang tua. Dan di orang tua di sini untuk kita yang sudah berkeluarga pastinya bukan hanya dua orang tua. Artinya dua orang tua kita dengan orang tua pasangan. Nah, silaturahim kalau misalnya jauh ya tadi itu kata Abi, tidak perlu jangan mentang-mentang kita tidak bisa mengunjungi terus kita tidak bisa silaturahim ya dengan handphone segala macam, dan hanya dengan assalamualaikum dengan menanyakan kabar saja itu sudah merupakan kebahagiaan sekali apa namanya yang dirasakan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya yang terdekat lagi, kalau untuk itu tadi silaturahim untuk seorang anak laki-laki pastinya yang pertama kepada orang tua dulu. Kalau untuk perempuan yang sudah menikah sebelum ke orang tua, sebaiknya ke pasangannya dulu. Artinya apa namanya, bersilaturahim dengan baik. Bukan hanya, nah yang harus difahami itu silaturahim itu kebanyakan orang kita tuh lebih banyak mengatakan memaafkan lebih ya, minta maaf, dan itu selalu jatuhnya pada lebaran saja. Pada hakikatnya tidak seperti itu. Artinya dengan komunikasi terus-terusan itu juga termasuk silaturahim. Pastinya suami setelah silaturahim ke suami, kemudian silaturahim ke akriba. Akriba itu orang-orang terdekat. Kalau orang-orang terdekat kita kayak kita nih kan apa namanya, mengembara lah ya istilahnya, tinggal di Depok, sementara orang tua kita ada di Tasik, ada di Bandung. Kalau memang kita mudik ya pastinya ke akriba, ke saudara-saudara dekat kita. Tapi kalau kita nggak mudik ya ke tetangga. Itu akriba itu orang-orang terdekat. Jadi akriba boleh dikatakan tetangga, boleh dikatakan saudara-saudara gitu. Terus lagi setelah itu baru kita sama-sama ya paling kumpul-kumpul keluarga gitu. Iya, kumpul keluarga. Betul. Iya, biasanya kadang-kadang ada tamu datang gitu. Tapi mungkin tidak kalah pentingnya gitu ya. Kalau untuk orang yang meninggal silaturahim nggak ya gitu. Silaturahim kepada yang meninggal. Tapi caranya bagaimana? Mendoakan. Mendoakan kepada yang sudah wafat karena ini adalah apa namanya? Karena ini adalah merupakan kenikmatan tersendiri ketika berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, biar kita tetap menjalin silaturahim dengan orang wafat. Orang wafat itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa saja. Iya. Iya, biasanya anak-anak juga silaturahim itu mereka karena kita bawa mudik. Kalau ada teman-teman yang di daerah kita mudik, kayak Maki kan punya teman yang di Tasik, silaturahimnya dengan teman-teman kan bukan hanya dengan handphone gitu kan. Kalau misalnya dengan teman-teman yang jauh mungkin lewat handphone juga bisa ya, Maki bisa, atau kunjung gitu ya Ayah. Biasanya teman yang mana yang paling dekat akrab sama? Teman dari komunitas ya, sama teman-teman di pesantren dulu. Kalau kakak kemana silaturahimnya ya? Teman futsal ya kayak. Teman-teman futsal. Nah ini nih silaturahimnya kemana bang? Mana? Emang suka punya teman abang? Lapangan. Judulnya main itu ya. Iya, judulnya main itu. Ya kan silaturahim memang ya ke lapangan ya, alhamdulillah. Jadi masya Allah indahnya memang untuk bersilaturahim karena dalam perkataan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ya, artinya adalah silaturahimlah kepada yang ada di bumi, maka Allah akan menyebarkan silaturahim kepada orang yang menyebarkan silaturahim di bumi ini.
Masya Allah, indah sekali. Dan kami sekeluarga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga amal ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam kita, siam kita, sedekah kita, infak kita, bacaan Quran kita, itu jadikan jembatan kita semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya juga yang menyaksikan tayangan ini dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Iya, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah jamaah, gak lengkap rasanya kalau kita gak berkunjung dan silaturahim ke pasangan suami istri yang suka mengisi kajian di Islam Itu Indah. Jamaah kira-kira tahu gak siapa orangnya? Iya betul sekali, yaitu Ustadz Azhari Nasution dan Ustazah Syifa. Yuk langsung aja kita lihat liputannya. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawal, Bismillah akan membuatmu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Islam Itu Indah? Terima kasih udah mau mampir di rumah saya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan Idul Fitri pasca kita beribadah di bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Tapi mohon maaf nih agak berantakan karena memang kelihatan ada banyak buku, karena memang salah satu hobi saya adalah membaca buku, karena ini salah satu perintah agama, Iqra, bacalah gitu kan. Dan teman terbaik kita adalah buku. Ngomong-ngomong tentang Idul Fitri, kayaknya nggak enak kalau saya nggak ditemani dengan istri tercinta saya. Silahkan Umas sini, duduk nih. Ini nemenin pemirsa Islam Itu Indah. Pemirsa ternyata. Iya, Masya Allah. Gimana Idul Fitrinya gimana? Alhamdulillah, Idul Fitri kita udah kita lewatin ya kemarin ya. Ini hari kedua sekarang ya, Bu? Hari kedua. Kita udah silaturahim ke orang tua, ke mertua, saudara-saudara ya. Cuman kan jauh di Medan ya mertua kita. Iya. Punya baby masih kecil pemirsa. Akhirnya karena saya orang Medan, istri orang Jakarta, lebarannya ganti-gantian. Tahun kemarin di Medan, sekarang di Jakarta. Abi lagi ngapain? Lagi baca buku nih. Masya Allah. Sambil membahas tentang silaturahim. Ini luar biasa. Karena ketika kita ibadah Ramadan, itu kan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dosa kita insya Allah sudah diampunin sama Allah setelah selesai bulan suci Ramadan. Sekarang kita masuk di Idul Fitri. Tapi kan maaf-maafan, benar. Dosa itu kan ada dua ya. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada makhluk, gitu kan. Kalau kepada Allah mungkin pemirsa kita udah diampunin di Ramadan kemarin. Tinggal kemudian pertanyaannya, dosa kita sudah diampuni belum nih kepada sesama manusia? Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaba yasir. Ada tiga perkara. Salah satunya adalah silman koto'aka. Orang yang mudah hisapnya ya. Dimudah hisapnya nanti ketika di hari akhir oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Jadi subhanallah, silaturahim ini manfaatnya besar ya Bu ya. Selain memanjangkan umurnya orang yang bersilaturahim, yang kedua menambahkan rizki. Ya, ini apa namanya, salah satu janji Nabi SAW. Siapa orang yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia kemudian menyambung silaturahim. Saking fundamentalnya silaturahim dalam ajaran Islam, kata Nabi, la yadkhulul jannah man qati'a rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Masya Allah. Makanya kan biasalah dalam hidup ini mungkin ada konflik antara kita dengan keluarga, antara istri dengan suami, antara suami istri dengan keluarga pasangannya. Saya kira itu satu hal yang sunatullah dalam kehidupan rumah tangga, pemirsa. Lalu kemudian bagaimana kemurahan hati kita, berlapang diri untuk kemudian bisa saling memaafkan. Mana yang lebih utama, memaafkan atau memberi maaf? Memaafkan itu yang paling sulit. Memaafkan karena dia paling utama. Memaafkan itu lebih utama.
maaf itu sama. Yang beda itu meminta maaf. Karena sulit ya. Mengaku diri salah itu sulit, benar-benar. Gengsi ya, tapi yang paling sulit itu memaafkan. Karena ahsin ilaman ahsyail, berbuat baiklah pada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi ada cerita sedikit. Iya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang kata Nabi, ini orang penghuni surga. Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang satu laki-laki dari pojok serambi Masjid Madinah. Kata Nabi, dia pasti masuk surga. Ternyata tidak lama Nabi berujar seperti ini. Benar. Ada laki-laki yang datang, janggutnya basah, habis nenteng sendal, sambil kemudian selesai berwudu. Para sahabat yang lain bingung, lalu kemudian bertanya sama laki-laki yang dijamin masuk surga ini. Salah satunya Amr bin As. Dia bertanya dengan laki-laki ini, wahai pemuda, aku mendengar Nabi menjanjikan surga kepadamu. Kami kemudian penasaran, amalan apa yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga? Tahu nggak amalannya apa? Sebelum tidur ternyata orang ini tidak pernah tidur sebelum memaafkan kesalahan orang lain yang menzolimi dirinya. Dan dia bersilaturahim dengan orang-orang yang menzolimi. Dan ini teorinya gampang, prakteknya yang sulit. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW ini ya. Nabi di bulan Ramadan yang sudah kita lewati kemarin, kan kita udah masuk lebaran sekarang ya. Pastinya kita harus balance dong, seimbang. Kita silaturahim ke orang tua juga ya dek, ke mertua juga. Terus Bi, tips-tips yang harus kita lakukan nih buat pemirsa. Tipsnya, pertama pemirsa, orang tua itu kan ada 3 ya. Ada orang tua biologis, orang tua kandung, ada orang tua sebab. Nah, ada orang tua nasab, ada orang tua sebab. Orang tua nasab, orang tua kandung kita yang melahirkan kita. Orang tua sebab, ini sebab mungkin pertama dia menjadi guru kita. Berarti guru-guru kita juga orang tua. Yang kedua, sebab kita menikahi anaknya, itu juga orang tua kita. Mertua. Yang kemudian juga wajib kita hormati, berkunjung dan bersilaturahim kepada mereka. Jadi tipsnya mungkin yang pertama, fahami dulu makna orang tua. Karena salah satu dosa besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, termasuk mertua. Ini akbarul kabair, salah satu dosa yang paling besar. Tips yang kedua, memahami fadilah silaturahim, keutamaannya. Ada banyak keutamaan silaturahim. Salah satunya kita udah sebutin buat pemirsa Islam itu indah tadi. Salah satunya memurahkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan mempererat kasih antar sesama. Iya, benar sekali. Yang ketiga mungkin melapangkan hati. Di bulan Ramadan kita sering berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang maha pemaaf. Ini bedanya asma Allah pemirsa antara Ghafur dan Afu. Kalau Ghafur contohnya begini, Anda punya hutang di bank, ternyata hutang ini nggak bisa Anda bayar, lalu nama Anda di blacklist sama bank. Apakah hutang Anda selesai? Tidak, tapi nama Anda di blacklist, dimaafkan, tapi hutang Anda masih tercatat di buku bank. Itu namanya Ghafur. Tapi Al-Afu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dicoret namanya, tapi akar-akar dosanya dicabut sama Allah. Jadi benar-benar dilupakan sama Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, apa yang sudah kita lakukan itu ya. Substansi silaturahim itu kemudian bukan hanya sekedar memaafkan tapi masih ada dendam di hati, tapi bagaimana kesalahan-kesalahan orang yang menzolimi kita bisa lupakan untuk kemudian berbuat baik kepada mereka. Ini salah satu tipsnya. Kayaknya dia ngerti deh Abi ngomong nih. Halo. Tadi nggak bisa diem kayaknya. Ya. Itu pemirsa, mudah-mudahan Syawal kita hari ini Syawal yang terbaik. Jangan lupa salah satu definisi Syawal itu secara etimologi, syalat an-naqatu bidzanabiha, unta yang mengangkat ekornya. Maksudnya harusnya di bulan ini bukan semakin kendur, tapi harusnya semakin kita seperti ekornya unta yang semakin meningkat amal ibadahnya. Salah satunya silaturahim, puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari,
dan mengganti puasa-puasa kita yang tertinggal selama Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah mau berkunjung di rumah kita, sudah mau mendengar tangisan anak kita juga. Biasalah gini keseharian kita Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata kita baru tahu kalau misal silaturahim sendiri itu ada adab-adabnya ya. Iya, bagaimana silaturahimnya orang di Mekah dibanding di luar negeri ternyata sangat ada perbedaan juga ya. Nah, sebenarnya sih tujuannya sama. Tujuan sih sama aja ya. Coba kalau misalnya kita coba tanya sebelum kita bercermin pada diri sendiri, ini saya mau nanya dulu. Kalau di Makassar nih, Bu Haji, mungkin bisa sedikit dijelaskan tradisi silaturahim di sana seperti apa, Bu Haji? Kalau di sana itu yang pertama yang harus dikunjungi yang muda ke yang tua dulu. Yang muda datang ke yang tua. Jadi yang merasa walaupun mukanya tua, muda harus datang gitu ya. Yang dituakan. Iya. Dan di pagi harinya itu kita bersatu semua. Bersatu semua. Dan harus janjian di mana kumpulnya, di mana lebarannya, salat Idnya maksudnya. Habis itu kita berada di rumah orang tua kumpul, kemudian berjalan lagi seterusnya. Terus kalau saya nih tradisi di keluarga saya sama keluarga mertua agak sedikit berbeda. Karena kan kalau keluarga saya kan orang Jakarta sama orang Palembang gitu. Jadi mama ya kalau kita biasanya kadang-kadang anak-anak itu sholat masing-masing. Oh, gitu. Tapi setelah itu baru kumpul datang ke rumah mama untuk berlebaran sambil kita makan sama-sama. Nah tapi kalau tradisi keluarga di mertua ini mungkin mama sendiri bisa ngomong nggak nih mama ya? Jadi ada ini Mbak ya, tradisi sungkeman ya biasanya ya? Sungkeman dari, karena saya keturunan dari keraton juga. Jadi ya tradisi lebaran itu selalu dari anak-anak selalu sungkem kepada kedua orang tuanya. Nah kalau tradisi Maros ini agak beda kayaknya, kalau tradisi Ustadz Syaf. Iya. Dia biasanya kan beda lah. Kan dia kan Makassar. Iya. Dia dari Maros beda lagi gitu loh. Ya, Makassar Maros gak sih sebenarnya? Agak beda. Beda ya? Beda. Oh di Maros itu ada gini loh tradisi posal saya tahu ya. Tradisinya itu kalau misalnya orang yang belum nikah itu bagi-bagi THR. Oh, dari mana itu? Iya anak-anak bro. Itu hotel. Itu hotel. Itu mah bukan tradisi. Bukan tradisi. Itu tradisinya Fadli. Tapi bawa harus. Tapi gini ada syaratnya. Kalau mau THR harus tahu dulu makna THR. Oh gitu. Karena dalam Islam sebenarnya saling menghadiahi ini adalah ajaran daripada Islam. Jadi dalam Islam ada yang disebutkan Rasulullah tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Jadi ketika kita saling memberi apapun itu, apalagi makna Lebaran di Indonesia khususnya gitu kan, budaya kita bagi-bagi THR, bagi-bagi sedekah. Mungkin kita sama keluarga, sama teman-teman gitu kan saling berbagi, makanya menimbulkan rasa cinta. Kembali lagi ke silaturahim tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, cara menjaganya salah satunya dengan tahadu tahabu, saling menghadiahi maka saling mencintai. Banyak orang yang begini di hari Lebaran, saya udah minta maaf kok nggak dimaafkan. Kenapa nggak dimaafkan? Karena nggak pernah saling menghadiahi. Kalau gitu sekarang hadiahi dulu dong. Harus lanjut lagi. Kita itu banyak tanggungan. Kalau saya nggak ada tanggungannya, kan sudah disiapkan. Antri. My heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live my life for you. Oke, nih buat semuanya nih, alhamdulillah juga ternyata berbicara tentang silaturahim ini ada hubungannya juga loh dengan Tibun Nabawi. Iya. Kalau Tibun Nabawi, benar. Berarti teman kita lagi nih, Ada Tibun teman Nabawi. kita lagi nih Tibun Nabawi. Kalau Saya Tibun tahu. Nabawi siapa ayo? Ustadz yang senantiasa melucu juga. Sahabat saya Sahabat ada. kita. Ustadz Febri. Febri. Yuk kita lihat tayangannya, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Febri.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah Islam itu indah. Inilah aktivitas sehari-harian saya di rumah. Ya, aktivitas sehari-harian saya di rumah selain mengajar tentang Atibun Nabawi, ya, ini juga sebagai harian yaitu merawat bonsai. Nah, seni bonsai adalah seni yang unik. Ya, selain dia menjadi hobi, tapi juga menjadi pembelajaran tentang kehidupan. Karena di sini dilatih kesabaran dan beliau juga mengajarkan bagaimana tentang kehidupan untuk saling berjamaah. Ayo para jamaah, mumpung hari ini adalah Syawal yang kedua, nuansa Idul Fitri, ya, mari kita sama-sama berbicara tentang silaturahim dan Atibun Nabawi bersama dengan keluarga saya di rumah. Ya, para jamaah Islam itu indah. Ini mumpung kita lagi ketemu dengan keluarga besar saya di Bogor. Ya, ini yang pertama istri saya, Dila Uriandari. Nah, ini yang paling pinggir mertua. Nah, jadi di sini saya menantu satu-satunya, jadi paling ganteng karena nggak ada saingan. Ya, kalau ada 2 atau 3 saya ada saingan, tapi di sini saya sendiri. Nah, ini anak pertama Kansa Rumaiso. Ya, sekarang lagi di pesantren. Dan ini juga Syahda Khaliso Al-Maidani. Jadi orang Medan makanya belakangnya pakai Al-Maidani. Walaupun dalam bahasa Arab Al-Maidani itu artinya lapangan, ya, tapi insya Allah bukan jadi lapangan atau penguasa bola. Ya, ini anak yang ketiga namanya Arik Musyafa Rahman, dan ini anak yang keempat namanya Muhammad Atia Aufi. Dan uniknya di sini jamaah Islam itu indah. Ya, ini anak hasil eksperimen semuanya. Ya, yang pertama ini pengujian tentang habatis sauda dan zaitun untuk membentuk struktur tulang, makanya dia lebih besar badannya. Ya, nah yang kedua, ya ini tentang habatis sauda saja dengan air kelapa, makanya kulitnya hitam, tapi rambutnya tebal. Ya, nah anak yang ketiga waktu itu ini pengujian madu dengan kuning telur. Nah yang keempat tentang saffron. Saffron itu adalah satu tanaman di Iran untuk pengujian tentang pigmen, jadi perubahan pigmen. Nah tadinya harapan memang anak keempat itu putih. Ya, awalnya lahir putih, tapi setelah besar karena nggak terkontrol sama ayah sama bundanya, dia main terus jadi hitam. Ya, nah inilah kegiatan saya di rumah. Nah biasa bisa berkumpul hanya 1 bulan sekali karena mereka masing-masing tinggal di pesantren. Nah ini istri saya. Nah karena hari ini momennya tentang Syawal, tentang Idul Fitri, ya. Nah biasa mereka sering jalan-jalan. Ya, jadi kita biasa selalu bikin jadwal. Bulan Syawal adalah waktu berkunjung ke keluarga. Nah, biasanya kemana, Bunda? Selama bulan Syawal ini agenda silaturahimnya kemana? Ke keluarga besar dulu, lalu keluarga yang kita kenal selama tinggal di Bogor. Ya, paling tidak tetangga sekitarnya ya, tetangga sekitarnya. Nah, atau Kansa selama Lebaran ada agenda kemana? Ke rumah teman. Ke rumah teman. Nah, biasanya kalau ke rumah teman tuh ngapain tuh Kansa? Main. Main. Ya, Syahda? Hah? Ke rumah teman. Ke rumah teman juga. Ya, jadi rata-rata mereka ke rumah teman. Nah, karena hari ini momennya adalah tentang silaturahim, ya, maka insya Allah tidak ada waktu yang sia-sia. Jadi insya Allah kali ini kita akan membahas tentang silaturahim. Jadi silaturahim itu kalau kita lihat ada ikatan, misalnya anak paman, keluarga dekat, ya walaupun tidak satu bapak, tapi itulah yang makna silaturahim yang sebenarnya. Nah, tapi kali ini kita tidak banyak bahas tentang makna dari silaturahim, ya, tapi kali ini apa manfaat dalam kajian Atibun Nabawi tentang silaturahim. Ya, kalau kita lihat dari huruf silaturahim, ya di sana ada sifat huruf, ya huruf H, yaitu adalah huruf yang sifatnya hamas. Ya, jadi kalau kita lihat saluran dari sifat hamas adalah lari ke pangkal tenggorokan. Maka kalau kita lihat unsur dari ginjal kita, ya maka ujung dari meridian ginjal kita adalah pangkal lidah. Nah, maka dengan silaturahim ini bisa menopang 2 unsur organ. Yang pertama adalah organ ginjal, ya. Yang kedua adalah organ jantung, ya, mim, silaturahim. Nah, akhirnya adalah mim tertutup. Nah, lidah kita ini adalah meliputi organ jantung. Jadi kalau kita sakit biasanya dilihat, misalnya sakit sariawan, selalu dunia kesehatan nanya sariawannya berada di mana, di lidah atau di bibir. Nah, kalau di bibir biasa itu adalah pengaruh dari jantung yang terlalu dingin. Nah, sedangkan bahasa silaturahim ini adalah penggabungan 2 organ antara jantung dan ginjal. Jadi kalau jantung berdiri sendiri, dia mempengaruhi kegembiraan.
Ketika ginjal berdiri sendiri, dia mempengaruhi kesedihan. Maka silaturahim ini kompleks, ya, bergabung menjadi satu antara kegembiraan dengan kesedihan. Nah, maka di sini wajar kalau dikatakan dengan silaturahim itu adalah pertama memperpanjang umur. Nah, yang kedua, ya, ini kan memberikan solusi dengan silaturahim. Nah, mungkin jamaah Islam itu indah di rumah, ya. Kadang tanpa kita sadari, kita sedang kena musibah, datang kunjungan ke sana saudara, ya, kita tidak pernah berharap bahwa dia memberikan solusi. Ternyata pada saat di sana ada solusi yang baik. Nah, inilah peran dari silaturahim, ya. Ada juga silaturahim itu adalah memberikan rezeki, ya, memperpanjang atau memperbanyak rezeki kita, ya, karena tidak ada silaturahim itu tidak manfaat, ya. Dari sisi kesehatan sudah sangat jelas. Tadi kita di awal sudah berbicara dari sisi kesehatan adalah tentang organ ginjal dan jantung. Ini adalah menjadi organ utama atau organ vital di dalam tubuh kita, ya. Ginjal kalau kita lihat, ya, tadi kita berbicara tentang tanaman bonsai, ya. Tanaman bonsai itu punya akar, semua pohon punya akar. Maka ginjal itu adalah diibaratkan akar. Ya, akar itu adalah menyerap semua nutrisi, air, mineral, semuanya dari dalam tanah lalu diproses ke daun-daun dan akhirnya menjadi satu tanaman yang sehat. Nah, begitu juga dalam tubuh manusia, ya. Ginjal menyerap, ya, menyaring, ya, memisahkan, ya. Maka ginjal itu mempunyai dua sifat, ya. Kalau kita lihat sifatnya ada sifat panas dan sifat dingin, dan ginjal juga mempunyai sifat juga dua, sifat basah dan sifat asam. Nah, makanya perlu dijaga ginjal kita. Nah, solusinya bagaimana? Tadi kita banyak silaturahim ke sanak famili kita, ke keluarga, ke teman-teman dekat kita, ya. Maka jamaah Islam itu indah. Momen Syawal, ya, di penghujung Ramadan, ya, ini adalah Syawal yang kedua, ya. Syawal yang kedua, nah kita manfaatkan. Maka dengan silaturahim, bahkan ada suatu penelitian yang unik. Para jamaah Islam itu indah. Seorang ibu hamil, ya, ketika dia silaturahim ke sahabatnya atau kerabat-kerabatnya, ketika dia salaman dan dielus bagian perutnya, nah itu ternyata membuka sel bayi itu semakin baik, ya. Jadi struktur sel dalam bayi itu lebih baik. Jadi selain dia perkembangannya baik di dalam janin, nanti juga ada manfaatnya. Kalau ibu hamil sering silaturahim, nanti biasa pulang tuh banyak kado-kado yang ini. Nah, ini maka dikatakan mendatangkan rezeki, ya. Jadi tidak ada ruginya untuk menghidupkan silaturahim. Jadi tidak hanya di bulan Syawal saja para pemirsa, ya, silaturahim itu harus kita lakukan setiap hari. Walaupun menjadi suatu tradisi di masyarakat kita bahwa Syawal adalah ajang untuk silaturahim bersama. Nah, untuk itu para jamaah Islam itu indah, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamukum. Kami keluarga besar Febri Sugianto mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati Hari Raya Idul Fitri. Setelah 30 hari kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, hari ini kita berlebaran bersama keluarga, bersilaturahmi bersama sanak famili yang pulang mudik ke kampung halamannya. Masya Allah, Masya Allah, kebahagiaan yang tiada tara. Insya Allah kita akan bahas hari ini tentang silaturahmi bersama tamu istimewa, tamu spesial, yaitu Syekh Dr. Mas'ud Al-Ghamidi. Beliau adalah doktor di bidang fikih yang didatangkan langsung dari Arab Saudi. Insya Allah kita akan bahas tentang silaturahmi. Bagaimana yang kita tahu, silaturahmi ini bisa membanyakkan rezeki kita, membentangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, sebagaimana janji Rasulullah SAW. Man ahabba ayunsa fi athari wa yubsata fi rizkihi falyasil rahimahu. Siapa saja di antara kita nih yang kepengen rezekinya dibanyakin sama Allah, kemudian umurnya dipanjangin sama Allah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Sama-sama kita akan ngobrol bareng sama Syekh. Yuk ikut saya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ya marhal Syekh, masyaallah.
حياكم الله. Masya Allah. كيف حالكم؟ Bikhair, alhamdulillah Syekh. أهلا وسهلا. Alhamdulillah pemirsa, Islam itu indah. Kita sudah bersama Syekh yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya, yaitu Syekh Dr. Mas'ud Al-Ghamidi. Ya, sekarang kita akan minta Syekh untuk nyapa pemirsa yang ada di rumah. Syekh, mungkin ترحب المشاهدين في البيت. نعم أنا أقول أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله سبحانه وتعالى العبادة والطاعة. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى جميعا. Amin, amin ya rabbal. Syekh tadi udah mendoakan kita semua, mudah-mudahan semua ibadah kita selama bulan suci Ramadan Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. أنا سعيد جدا باللقاء بإخواني وأحبابي عبر هذه القناة وعبر هذه الشاشة إن شاء الله. ما شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سنسمع ونقول إن شاء الله. Amin amin. Syekh senang banget bisa ketemu sama pemirsa, semuanya senang. Saya berharap pertemuan kita ini pertemuan yang bisa mendatangkan manfaat dunia akhirat. Ya Syekh, كيف يعني نحن الآن في يوم العيد. والعيد يتعلق بصلة الرحم يعني ما الفضيلة صلة الرحم. Kita akan nanya sama Syekh, silaturahmi itu keutamaannya apa sih di dunia dan di akhirat? Kita lihat jawaban beliau. طبعا نحن نقول أولا الحمد لله أننا مسلمون. لأن الإسلام هو الذي يمكن أن يعيش الإنسان به أحسن حياة وأجمل حياة وأسعد حياة. ومن سبل جمال الحياة في الإسلام أنه يوصي بصلة الأرحام. لا أعرف هناك دين في الدنيا يوصي بصلة الرحم مثل الإسلام أبدا. Masya Allah. Ya. Nah. Beliau mengatakan kepada kita yang benar-benar membahagiakan kita apa Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam keadaan muslim, Islam, dan kita harus yakin bahwasanya keadaan seorang manusia, keadaan yang terbaik bagi mereka adalah ketika mereka berislam. Dan Islam mewasiatkan kita, mengajarkan kita untuk silaturahmi. Dan beliau bilang nggak ada ajaran lain seperti Islam yang benar-benar mewajibkan penganutnya, mengajarkan pemeluknya untuk bersilaturahmi. شوف يا شيخ الإنسان قد يسعد بالمال ويسعد بالصحة ويسعد بالمنصب، لكن كل هذه الأشياء بدون ما يكون هناك صلة رحم ومحبة ومودة بين المجتمع، تواد حقيقية من القلب يعني، كل هذه الأشياء لا تنفع. Nah, manusia tuh bisa jadi dia punya jabatan, dia punya popularitas, dia punya harta, tapi ketika dari dalam hidupnya nggak punya silaturahmi, maka nggak ada artinya kesuksesan duniawi mereka. وكم نرى نحن الآن من الناس من هم فقراء جدا ليس لديهم كثير من أمور الدنيا، لكن بينهم مودة ومحبة وألفة وتعاون، وبينهم أيضا تكافل اجتماعي يجعل حياة هؤلاء الناس جميلة جدا، أجمل من حياة الأغنياء. Masya Allah, betapa banyak kata beliau orang yang dia secara ekonomi miskin, hartanya Allah kasih sedikit, tapi ketika mereka punya rasa cinta di dalam hati dan mereka sebarkan ke sesama mereka, justru keadaan mereka lebih hebat dan lebih bahagia dari orang kaya. Subhanallah. وطبعا صلة الرحم عندنا مأمور بها شرعا، الله سبحانه وتعالى أمر بها، لأن الله عز وجل يريد الإنسان سعيدا، لا يريده تعيسا، ولا تتم السعادة إلا بصلة الرحم. ولهذا الرحم قالت لله سبحانه وتعالى، طلبت من الله عز وجل أن الله يصل من يصلها ويقطع من يقطعها، لأهمية الرحم. يعني صلة الرحم عندنا في الإسلام أصل من أصول الإسلام. Masya Allah. Jadi silaturahmi ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan silaturahmi ini bisa jadi pondasi daripada agama kita. Bayangkan ketika kita bersilaturahmi kepada sesama muslim, sesama manusia, maka bisa menghadirkan rasa cinta di dalam hati kita. Dan rasa cinta inilah yang akan membuat dunia menjadi lebih indah lagi. كثير من الناس يتواصلون من أجل الدنيا فقط، كثير في العالم كله. أما المسلمون لا، التواصل عندنا من أجل الله، للآخرة، للأجر. ولهذا طعم صلة الرحم عندنا لذيذ جدا أكثر من الآخرين. Masya Allah. Kalau kita lihat banyak orang berhubungan tuh cuma gara-gara dunia, tapi kita lihat dengan Idul Fitri ini kita menyambung silaturahmi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya. Maka kita pengen nanya, Syemal ajru silaturahim. طبعا الأجر عظيم. الأجر جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يعني صلة الرحم عندنا بركة من الله سبحانه وتعالى، يجعل الرزق القليل مبارك فيه بركة كثيرة، ويجعل العمر القصير مبارك يمكن أن تنجز فيه أشياء كثيرة. هذا معنى ينسأ له في أجله. Masya Allah. Nah. Ya, jadi kita udah tahu
pahala daripada silaturahmi ini. Rasulullah bilang, siapa yang senang rezekinya dibanyakin sama Allah, umurnya dipanjangin, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi silaturahmi ini ketika kita punya rezeki, walaupun dia rezekinya menurut manusia itu sedikit, rezekinya diberkahi Allah. Rezeki yang bikin dia bahagia. Ketika dia punya umur, umurnya bermanfaat. Umurnya Allah Subhanahu wa taala panjangkan untuk beramal soleh. Kita akan tanya nih, bagaimana perbedaan Idul Fitri di tanah air sama di tanah suci. Syekh, mal farq yani baina Idul Fitri fi Indonesia wa baina Idul Fitri fi biladika? شوف عيد الفطر عند المسلمين جميعا في الجملة شكله واحد. الناس سعداء لأنهم انتهوا من العبادة عبادة الصوم، يفرحون بأنهم ينالون الأجر وأنهم أدوا العبادة، لكن العادات تختلف من بلد إلى بلد. Ya, jadi kata beliau, Idul Fitri itu di mana aja tuh sama. Rasa senengnya, rasa bahagia, beliau bahagia, kita bahagia yang orang Indonesia. Kenapa? Karena kita bahagia habis kita menyelesaikan ibadah, kemudian Allah hadirkan Idul Fitri. الشعب الإندونيسي أنا الآن قضيت حوالي 8 سنوات في احتكاك مع الشعب الإندونيسي. الشعب الإندونيسي عاطفي، شعب عاطفي، لديه كثير من المودة والمحبة والتعاطف، هكذا طبيعة الشعب. Beliau bilang nih luar biasa nih. Rasanya perasaan orang Indonesia itu lembut, penyayang, ya, punya penuh dengan rasa cinta. ولهذا مظاهر الفرح فيه والمودة والمحبة أكثر منها في أي بلد إسلامي آخر. Masya Allah. Dan ungkapan rasa sayangnya orang Indonesia itu beda sama orang-orang lain. Kata beliau merasakan banget ketika beliau baru ke Indonesia, melihat orang Indonesia itu ketika mencintai itu ditampakkan, ditampilkan, yang nggak kita ketemu di negara-negara lain. Masya Allah. Sekarang kita kepengen Syekh ngucapin selamat Idul Fitri biar Idul Fitri kita makin berkah. Ya, Syekh nurid an turahhib lana Idul Fitri وتدعو لنا يعني في هذا اليوم المبارك. طبعا أنا أولا أهنئ المسلمين عامة وأهنئ إخواني المسلمين في إندونيسيا بشكل خاص بهذا العيد المبارك عيد الفطر، وهو شعيرة عظيمة في الإسلام، لأن العيد عندنا عبادة مثل الصوم ومثل الصلاة. فأنا أهنئ المسلمين جميعا هنا إخواني وأحبابي بهذا العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كتب لهم أجر الصيام كاملا، وأن يكتب لنا جميعا أجر الفرح، لأن الفرح في الإسلام أيضا عبادة. نحن نفرح ونكسب الأجر. فكل عام وأنتم بخير جميعا يا أهل الدنيا. Masya Allah, saya ngucapin selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Saya bahagia banget nih bisa ketemu teman-teman, saudara-saudara muslimin Indonesia, dan beliau doain kita mudah-mudahan 30 hari Ramadan kita, ibadah kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, Idul Fitri juga ibadah, puasa juga ibadah, dan ketika Idul Fitri ini kita merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan ini dinilai ibadah, dan itulah yang dahsyat dari agama kita. Oke, Syekh, kita sanaqul syiar barnamij Islam itu indah. Syekh. Naam, jamaah. 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 Alhamdulillah. Naam, Syekh. Binafsik, Syekh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kullu 'aam wa antum bikhair. Masyaallah. Saya mengucapkan mudah-mudahan tiap tahunnya Allah hadirkan kebahagiaan di hati-hati kita. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukurillah, pemirsa Trans TV, jamaah Islam itu indah, dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturrahim. Silaturrahim ini merupakan ibadah yang mulia di dalam ajaran Islam. Silaturrahim menjaminkan keberkahan rezeki, bahkan dipanjangkan umur kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yunsa'a lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasir rahimah." Man arada an yunsa'a lahu fi
ajali wa yubsata lahu fi rizqi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jagalah silaturahim. Bahkan ada berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang silaturahim di pagi hari, man zara akhan lahu fi sabah syayya'ahu 70,000 malak yad'una lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arham hatta yumsi. Barang siapa yang berkunjung silaturahim di pagi hari kepada saudaranya, sahabatnya, kawannya, akan didoakan oleh 70,000 malaika mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arham. Ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Bukan hanya di saat kita silaturahim, tapi dengan berkat silaturahim kita di pagi hari, 70,000 malaikat itu mendoakan sampai malam hari. Dan kelanjutan hadis, barang siapa yang berkunjung silaturahim malam hari kepada saudaranya, akan didoakan oleh 70,000 malaikat Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu sampai besok pagi. Begitu luar biasa indahnya. Bahkan langkah-langkah kita saat berkunjung silaturahim itu merupakan amalan yang luar biasa. Setiap langkah dihitung, satu kebaikan, satu langkah dihapus dosa, satu langkah lagi dinaikkan darajat. Bahkan ketika orang berkunjung silaturahim, tidak ada kepentingan sama sekali, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam malaikahnya berkata, antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta fil jannati manzila. Kamu menjadi orang baik, kehidupanmu baik, dan akan nanti ditempatkan di tempat yang baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat dan hadis dari Rasulullah SAW menerangkan begitu mulianya silaturahim. Apalagi kalau ada sebab, ada alasan untuk kita bergerak silaturahim seperti hari raya Idul Fitri. Kalau kita orang-orang berkurang silaturahim kita dengan keluarga kita atau sahabat, tetangga-tetangga kita, paling tidak dimaksimalkan di hari raya Idul Fitri. Kalau tidak sempat di hari pertama, masih kita punya luang, waktu, kesempatan di hari kedua, di hari ketiga, dan seterusnya. Silaturahim di hari raya Idul Fitri menunjukkan kebersamaan, berbagi kegembiraan, karena kita baru saja sudah tunaikan ibadah puasa, tunaikan ibadah kita qiyamul lail di sepanjang bulan Ramadan, menyambut hari raya Idul Fitri. InsyaAllah telah mendapatkan oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas dari neraka Jahannam. Dilanjutkanlah ibadah silaturahim. Bagaimana kita bisa mengutamakan silaturahim kepada kerabat kita, terutama orang tua kita, keluarga yang dekat, kemudian sahabat-sahabat, lingkungan, dan seterusnya. Dan tidak boleh kita pilih-pilih dalam silaturahim. Artinya, jangan kita hanya sesuka kita atau keenak-enak kita saja. Kita silaturahim kepada si A, tapi tidak mau kepada si B. Alasannya apa? Karena si B tidak pernah berkunjung silaturahim kepada kita. Itu tidak boleh. Seharusnya kita menjadi hal utama dalam silaturahim, kita datangin ke orang, jangan menunggu orang datang ke kita. Jangan menunggu orang membalas silaturahim kita. Tapi kita selalu mendahulukan dalam kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW menceritakan orang-orang yang ikhlas dalam silaturahim, yang dia berkunjung silaturahim, tapi tidak pernah berharap dibalas silaturahimnya. Tidak pernah menunggu orang datang ke dia. Siapapun yang datang silaturahim ke rumahnya, dia dengan senang hati. Tapi kalau tidak ada yang datang, tapi tetap dia melaksanakan silaturahim. Apalagi kepada ulama, guru, tetangga, keluarga, kerabat, sahabat. Khususnya apalagi silaturahim yang istimewa ketika silaturahim dengan saudara yang sudah terputus hubungan lama, atau ada persoalan-persoalan, urusan-urusan dunia membuat sedikit bermasalah di antara dua mereka ini. Tapi subhanallah, siapa yang terbaik di antara mereka? Yang mendahului silaturahim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan silaturrahim kepada orang miskin, silaturrahim kepada sahabatnya, silaturrahim kepada tetangganya, walaupun tetangganya orang Yahudi, sebagaimana hidup Rasulullah SAW di Makkah dan juga di Madinah. Begitu Rasulullah SAW menjaga silaturrahim. Bahkan ketika turunnya wahyu, sambil Rasulullah SAW terkejut dengan peristiwa yang baru, apa kata Siti Khadijah radhiyallahu anha? Jangan sedih, jangan khawatir ya Rasulullah. Inilah ujian dan insya Allah langkah kebaikan. Karena engkau ya Rasulullah, orang-orang yang menjaga silaturrahim dan memuliakan silaturrahim, pasti akan Allah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Berbahagialah di hari raya Idul Fitri, jagalah silaturrahim untuk kita bersama, untuk menuju Indonesia yang indah, Indonesia yang makmur dengan silaturrahim. Taqabbalallah minna wa minkum as-siyama wal qiyam minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin menyambut hari raya Idul Fitri tahun 1438 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ternyata ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini kalau kita bicara masalah silaturahim, ternyata artinya luas sekali Pak Ustadz. Gini, karena tergantung dari daerah juga. Karena tradisi di Indonesia kan ada 4. Ada namanya ampau, ada mudik, ada makan-makan, dan ada ya silaturahim itu. Baju baru ya. Semuanya buat Ustadz Kasim, Ustadz Azhari dan juga istrinya Ustazah Syifa, dan juga Syekh Ali Jaber. Siapa Pak Ustadz? Saya Ali Jaber. Biasa ya. Pak Ustadz, aku mau nanya dong Pak Ustadz. Boleh, boleh. Kan kalau ibu-ibu ini kan juga habis lebaran biasanya ada halal bihalal tuh, ngumpul-ngumpul sambil ngopi-ngopi gitu Pak Ustadz. Nah tapi biasanya itu sambil kepelintir gitu, tiba-tiba ada ngomong-ngomongin orang, itu gibah nggak sih? Itu gimana ya? Kayaknya bukan hanya ibu-ibu ya. Nah gini, kalau berbicara tentang silaturahmi terus ada campuran yang sesuatu yang buruk seperti ghibah, namimah dan sebagainya, mohon maaf, sebaiknya dialihkan pembicaraan itu. Dialihkan dengan pembicaraan yang baik-baik saja. Kalau perlu, kalau tidak bisa membela orang yang diomongin itu, alihkan pembicaraan atau sekali mohon maaf, pembicaraan itu diganti dengan kebaikan. Ustaznya mungkin anak muda juga sama kan nih? Betul. Kalau di lebaran ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan nikmat Allah kita sebut-sebut, maksudnya apa? Kita pakai pakaian yang terbaik pada saat lebaran. Tapi masih ada aja yang nyinyir gitu kan, masih ada yang saling pamer. Kalau anak muda biasanya pamer-pameran gitu kan, pamer sombong. Iya, apa? Pamer pacar. Pamer baju baru. Ada pacar-pacaran. Taruh. Ya gitu kan. Kalau apalagi kalau dicampur adukan antara, kan ini kan hari yang fitri, kita lagi terlahir sebagai manusia yang suci kembali gitu kan, kembali suci, kemudian kita kotori lagi. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang silaturahmi dan lebaran, apalagi lebaran kedua ini, tradisi kita itu sebenarnya pada malam takbiran aja kita sudah sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa? Kadang-kala kita langsung meneteskan air mata karena mengingat orang-orang yang tahun kemarin kita masih berlebaran bersama. Tapi tahun ini sudah tidak lagi. Makanya sebenarnya tidak ada salahnya di hari lebaran kita mengambil waktu untuk datang ziarah kubur, mendoakan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Apalagi tahun ini sosok Fadli sama Rani, tahun ini adalah lebaran pertama yang tidak ada papa sama ayah. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bila darti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Ya Allah, ya Allah, aku mencintai pasanganku. Aku mencintai pasanganku. Tapi engkau lebih mencintainya. Tapi engkau lebih mencintainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, seandainya ada panggilannya. Ayah. Seandainya ada ayah, coba ngomong. Yang keras suaranya. Ayah. Ya. Seandainya kau masih ada,
Aku lebih bersyukur pada Allah, ya Allah. Tapi walaupun kau tak ada, kau selalu ada di hati anak-anakku. Ayo, silakan. Apa yang biasa senantiasa diingat ketika Lebaran? Selalu sholat id bersama, pulang-pulang langsung sungkeman dulu, baru kita makan ketupat. Nih, Ya Pak Ustadz. ada yang mungkin mau disampaikan? Ya, ini lebaran terberat buat saya karena ini adalah awal lebaran saya dan keluarga tanpa sosok orang tua, salah satu orang tua kita, ayah saya dan juga mertua saya. Jadi memang butuh penyesuaian, tapi insya Allah yang mudah-mudahan kita tahu persis seperti apa dan kita sangat bersyukur segala keputusan yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Kita cinta sama mereka, kita Allah kembali kepada mereka. Itu yang kita ambil positif. Karena nih, Ya, kesan Lebaran pertama ini ya termasuk sedih sekali ya, apalagi udah terasa sekali dari di bulan Ramadan gitu. Biasa kita kalau kumpul buka puasa bersama itu taraweh, pasti kalau nggak ayah yang imamin, papa yang imamin gitu kan. Kadang masih sih netesin air mata seperti ini gitu. Tapi ya kita selalu nggak lupa lah doain mereka, itu aja yang penting, dan ngajarin anak-anak untuk selalu jadi anak yang mendoakan orang tuanya. Coba Fadli sama Erani cium ibunya. Sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo sayang. Allahu Akbar. Walillah. Ayo. Nah, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita umur yang panjang, yang kita masih bisa berkumpul bersama, menikmati Lebaran walaupun tidak lengkap seperti dulu. Ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan buat kita semuanya, buat jamaah yang di rumah juga. Dan sambil kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, kayaknya lebih enak kalau kita sambil ngobrol-ngobrolnya menikmati jamuan khas Lebaran kali Pak Ustadz ya. Ayo makan dulu. Ayo. Ayo. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita coba hubungin sahabat kita yang sekarang lagi ada di Amerika. Walaupun bedanya 1 hari dari sini, kalau sekarang di sini 2 Syawal, berarti di sana 1 Syawal nih. Coba kita telepon. Ustazah Lulu. Coba, sudah tersambung. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Assalamualaikum. Yeay. Oh, ini buat yang di rumah ya. Ustazah Lulu ada di sini. Yeay. Pantun dulu. Pantun dulu. Pantun dulu. Ini kan aja. Pantun. Ikan cepat, ikan patin, mau ngapain batin? Iya. Lu lagi di Amerika, luar biasa. Lagi ada di Texas. Texas ya? Masya Allah. Texas. Di Dallas ya? Kangen gak main di Indonesia? Sama-sama, Pak. Kangen gak sama Indonesia? Iya kayaknya sih. Iya kangen ya. Nah nih, ucapin ke jamaah juga nih Ustazah dulu nih. Mau lebaran nih, silakan, ayo. Ucapkan lebaran buat jamaah di rumah. Ayo. Assalamualaikum. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Mohon maaf lahir batin bagi orang saya di Jakarta buat Insyaallah mudah-mudahan kita Amin. menjadi manusia seperti bayi. Amin. Jadi kita ibarat bayi baru lahir ya.
Cuma udah pakai baju bayinya ini gede banget soalnya. Oke, Ustaz dulu terima kasih banyak ya sama suami di sana ya. Pasti kangen masakan Ya. Indo. Kalau kangen masakan Indonesia nih, kangen kita dia intipin pasti. aja ketupat nih. Tuh. Daun saga beli di saat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dadah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Bismillah.